salam pange semplak. Jawab salame pada ayo mangga sing kompak bagian karo ngantuk oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab salame wis kompak ora kalah karo piring pating gloprak. Piring siap wis pating gloprak. Nah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mangga kita niat lillahi taala, niat thalabul ilmi, niat ta'lim setelah salat karena fadilahnya, karena pahalanya sangat luar biasa. Fadilah ini untuk kesemangatan buat kita. Dan ini juga disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kata Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan sholat separuh malam. Kan begitu. Itu kan fadilah. Supaya apa? Bangkit semangat. Ya. Gitu. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sepenuh malam. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini fadilah. Buat penyemangat itu harus ada. Ya, kelasnya kita apalagi orang awam. Harus ada penyemangat, harus ada pembangkit. Dan itu dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, misalkan seperti kilat yang nyamber, itu adalah fadilah supaya kita bangkit, ya, supaya kita semangat, gitu, supaya semangat. Memang harus ada iming-iming, ya, harus ada iming-iming itu apa sih Sundanya? Iming-iming itu Sundana naon? Mangaka. Oh, bonus. Bisa bae jawabnya karo ngantuk. Bonus. Tadi artinya harus ada rayuan gitu loh, ya. Tahajud akan diangkat derajatnya. Itu memang kata Al-Qur'annya benar begitu. Al-Qur'an yang mengajarkan, ya. Itu ya. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini disalah tafsirkan oleh sebagian mereka. Berarti kalau kita minta tolong kepada selain Allah itu namanya musyrik, syirik. Itu bilangnya. Ini ayatnya ini jelas enggak? Barang siapa yang mohon pertolongan selain Allah maka musyrik. Ini ayatnya. Ya, jaluk tulung ning kiai musyrik. Jaluk tulung ning batur musyrik. Ayo, karpreman ini ayatnya hanya karena kalimatnya hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya ada yang salah menafsirkan, ya, salah menafsirkan ayat. Ya, kalau kita minta tolong kepada selain Allah maka musyrik. Apalagi minta tolong kepada jin, ini musyrik sekali. Nah ini salah pengertian, ya, salah pengertian. Kalau jinnya sudah jadi teman, jin, tolong ambilkan itu apa mutiara di laut. Nggak apa-apa, Nabi Musa juga pernah nyuruh jin minta tolong sama jin buat istana. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ayat ini adalah begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu lah kami menyembah. Siapa yang menyembah selain Allah maka akan musyrik, ya, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah Yesus, ya, nyembah manusia, nyembah orang kaya, nyembah matahari kan ada. Itu ada, ya, nyembah raja, ada Fir'aun kan disembah. Nah itu juga akan musyrik. Akan musyrik, akan menyekutukan Allah. Tetapi wa iyyaka nasta'in, dan hanya secara hakikat hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan, ya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, itu secara hakikat. Maksudnya gitu, ya. Kurang lebih begitu, secara hakikat. Apa secara syariat kita boleh mohon pertolongan kepada manusia. Misalkan Kang Aka
ya. Misalkan ingin burak-burak rumah, melayu orang ning tanggane. Sedulur wayalah wesuk kita burak rumah tolonglah melu ngariung, ya kan? Ya boleh itu secara syariat ya. Nah, secara syariat kita pengen sembuh, minta tolong sama dokter. Benar? Datanglah ke dokter, minta tolong dokter, tolonglah minta obat, tolonglah periksain saya, tolonglah suntik saya gitu kan. Tolonglah supaya saya sembuh. Enggak apa-apa secara syariat, tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara hakikat maksudnya ayat ini, mohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain selain daripada Allah. Tetapi secara syariat kita boleh minta tolong kepada sesama manusia, ya, kepada siapa saja yang bisa menolong kita secara syariat, ya, diperintah bahkan. Nah ini harus pahamlah. Nabi Sulaiman saja bahkan pernah minta tolong kepada jin. Minta tolong itu, suruh ngambilin mutiara di lautan, ya, untuk buat istana, ya. Bahkan Nabi Sulaiman pernah, bukan memerintah, pernah memberikan sayembara lah semacam itulah. Barang siapa yang bisa mengangkat singgasana Ratu Bilqis, siap ngacung, siapa yang bisa ngambil, ya. Masya Allah, ya, jaraknya jauh dari Yaman sampai ke Palestina, coba. Berapa ribu kilometer, berapa ratus kilometer dari Yaman sampai ke Palestina. Wah, jauh lah. Masya Allah. Siapa yang bisa mengambil? Maka ada yang ngacung, jin Ifrit ngacung. Wah, saya bisa mengambilkan. Ya, berapa lama? Sebelum Anda duduk kemudian bangkit kembali, maka singgasana itu sudah datang. Widih, beres. Sungguh aku orang yang paling kuat. Itu kata jin Ifrit. Luar biasa. Anak maning beli, siapa? Ngacung seorang ahli Asmaul Husna, ahli hikmah namanya Asif bin Barkhia. Saya wahai Nabi Sulaiman, berapa lama? Sekejap mata. Wah Allah, sekedipan, luar biasa Pak Wakil. Sampai Sulaiman kedep durung melek, wis ningiringan singgasanane. Wah Allah, ternyata oke, ini yang paling cepat rupanya. Ternyata jin juga masih kalah dengan manusia, ya. Ini kalau manusia ahli hikmah luar biasa, berarti hebat ya. Singgasana bisa datang sekejap mata. Nyata itu ternyata Nabi Sulaiman kedep melek maning urung melek acan singgasanane wis ananing iringan. Alhamdulillah. Teralap. Waduh, sekejap mata sih singgasanane tarfu ain kalimatnya dalam Al-Qur'annya. Seteralapan Pak Wakil. Ini ilmunya sangat luar biasa. Artinya manusia tidak pernah kalah dengan jin, ya. Manusia selalu hebat walaupun Ifrit lawannya. Itu Ifrit mah masih rada suwe. Ya Nabi Sulaiman dodok sedurunge tangi ke artan tangi wis teka ningiringan, masih kalah ya, kenang seorang ahli hikmah namanya Asif bin Barkhia. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan salah mengartikan, ya. Mengartikan apa ini? Mengartikan ridho Allah, kan kadang-kadang kita ditekan. Kalau kita zikir, misalkan kalau kita munajat, kalau kita istighosah, enggak usah minta apa-apa, enggak boleh bahkan, ya. Kita harus minta ridho Allah, kan ada ditekan-tekan seperti itu. Kalau minta yang lain, minta kaya, nanti di surganya nggak dikasih. Kalau minta istri nggak dikasih bidadari, ya udah minta dikasih di dunia kan. Kalau minta sehat nanti di sananya sakit kan, seakan-akan begitu, nggak dapat apa-apa. Kalau datang kepada Allah, ya Allah saya minta bagian, kan kamu udah dikasih minta di dunia. Bukan begitu, salah paham ya. Salah mengartikan ridho Allah. Sebenarnya ridho Allah itu ada dalam segala kondisi. Ada dalam segala kondisi. Syaratnya ingin mencapai ridho Allah itu ada 3, ya. Syaratnya ingin mendapatkan ridho Allah ada berapa? Ada 3. Dan ridho Allah itu ingat ada dalam segala kondisi. Tidak ada kaitannya dengan miskin, tidak ada kaitannya dengan sakit, tidak ada, ya. Ridho Allah itu tidak ada. Berarti kalau orang sakit nggak dapat ridho Allah, sehat-sehat aja gitu, nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan sakit, miskin, duda, tidak ada ridho Allah itu. Ridho Allah itu ada dalam segala kondisi, tetapi dengan 3 syarat. Pertama, syaratnya ikhlas. Kedua, syaratnya sabar. Ketiga, syaratnya syukur. Benar? Itu akan mendapatkan ridho Allah. Contoh, kita miskin, kalau kita ikhlas dan sabar, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Contoh, kalau kita lagi sakit, tapi kita sabar, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Contoh lagi duda tapi sabar dan ikhlas, akan dapat ridho Allah. Tidak, maksudnya, waduh,
nggak boleh minta yang lain. Kalau ridho Allah itu sebenarnya sih nggak usah diminta, tapi diminta juga nggak apa-apa, ya. Tetapi bukan berarti menutup permintaan yang lain. Silahkan dalam segala kondisi. Kalau kita sedang kondisi lagi sakit, ya mintalah kepada Allah yang sehat. Kalau kita kondisi keadaan lagi sendiri, mintalah kepada Allah pendamping. Kalau kita keadaan lagi miskin, mintalah kaya. Itu perintah Allah, ya. Dan dalam minta itu pun adalah merupakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sendiri pun apa mintanya asal ke Allah, itu sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini universal, ya. Jangan sempit, nggak boleh nanti nggak dikasih. Dikasih di surganya, ya. Kita minta, misalkan kita minta kaya, kemudian Allah mencukupkan kita, mengayakan kita, gitu, dikabul di dunia. Tapi kita mintanya ke Allah, kemudian ahli ibadah, ya di dunia kaya, di akhiratnya kaya. Amin ya robbal. Itu namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan merupakan permintaan pun sudah mengandung doa, mengandung ibadah kepada Allah, ya. Asal mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meluruskan. Jadi ridho Allah itu ada dalam kekayaan. Kaya pun dapat ridho Allah asal syukur, ya. Jadi orang kaya akan mendapatkan ridho Allah asalkan bersyukur. Orang sehat mendapatkan ridho Allah asalkan bersyukur. Itu bisa ada dalam segala kondisi, ya. Sakit sehat bisa mendapatkan ridho Allah. Kaya miskin bisa mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau masalah doa, silahkan doa apa aja asal mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa pun asal mintanya kepada Allah, insya Allah sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pun merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada kami, kepadaku, kata Allah, akan kuijabah doa kalian. Benar? Kemudian dalam kalimat lain, hadis-hadis lain, banyak doa-doa kesembuhan, doa kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam sholat duha pun bahkan, ya, bahkan dalam sholat, coba bayangkan, apalagi dalam sholat, jangankan dalam zikir, ya, dalam sholat itu sudah diperintah minta rizki, coba, minta kesehatan dalam sholat, boleh minta rizki, minta kesehatan, dan itu diperintah. Dalam sholat mana sih yang ada minta rizki, ada kesehatan, ada minta pengampunan? Dalam duduk di antara dua sujud. Itu dalam sholat loh, boleh minta rizki, bahkan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Robbi firli, ya Allah ampunilah kami. Kemudian Robbi firli apa? Warhamni, sayangilah kami Allah. Wajburni, apa artinya? Tutupilah segala kekurangan kami Allah. Terus warfa'ni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, benar, angkatlah kami Allah. Terus warzuqni, berilah rezeki kami ya Allah. Wahdini, berilah petunjuk kami ya Allah. Wa'afini, iya benar, wa'afini, berikanlah kami sehat ya Allah, afiat ya Allah. Wa'afwani, dan ampunilah segala dosa kami, maafkanlah kami ya Allah. Itu dalam sholat, ya. Diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk minta rizki, minta kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Apalagi di luar sholat, ayo asal mintanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ridho Allah tidak ada hubungannya dengan kesehatan, dengan kesembuhan, tidak ada dengan kemiskinan, kekayaan. Asal walaupun sehat, walaupun sakit, asal sabar, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Walaupun miskin, asalkan sabar dan ikhlas, mendapatkan ridho Allah. Tapi tetap berusaha minta kaya, sehat tetap disuruh berusaha minta sembuh. Nah itu, ya, maksudnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesembuhan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, sebaliknya, murka Allah bisa ada dalam segala kondisi. Kalau tidak pernah ikhlas, tidak pernah sabar, tidak pernah syukur, ya, itu akan dapat murka Allah dimanapun kondisinya, ya. Terlalu sakit, Rasulullah baik, sakit lendeng baik, ora sabar, ya wis, nemen-nemen, ya. Atau kaya ora syukur, ya, ora gelem zakat, kaya ora gelem ibadah, ya wis uli murka Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah saja para jamaah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekayaan, diberikan kaya hati, terutama ya kaya harta yang halal, yang jembar, dan anak putu kita, anak turunan kita semuanya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak putu yang bermanfaat di dunia dan
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian acara kajian dan pengajian. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.